Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika dan fenomenologi. Hermeneutik. Akar permulaan hermeneuin dan hermenia bisa ditemukan dalam organon Peri Hermeneures karya Aristoteles yang diterjemahkan dengan On Interpretation. Kata ini juga ditemukan dalam Oedipus ad Claudius karya Plato, juga beberapa karya lainnya dari penulis awal terkenal seperti Xenophon, Plutarchus, Euripides. Dalam organon Peri Hermeneus dipaparkan kata-kata yang diucapkan adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan. Tulisan ini dipercaya menjadi titik tolak bagi dimulainya pembahasan hermeneutika di era klasik. Ada dua dimensi besar dalam hermeneutik, yaitu hermeneutika internasionalisme dan hermeneutika Gadamerien. Internasionalisme diawali sejak hermeneutika internasional. Ini adalah bahwa makna adalah maksud dari intensi produsernya. Dengan kata lain, makna kata sesungguhnya telah ada di baliknya kata itu sendiri. Makna telah menanti dan tinggal ditemukan oleh penafsirnya, dan itu adalah tugas pembaca untuk mencarinya. Menurut hermeneutika internasionalisme, makna adalah niat atau kemauan yang diwujudkan dalam suatu tindak atau produknya, seperti teks misalnya, sehingga makna sudah ada dan hanya akan keluar jika diinterpretasikan. Pengertian ini didasarkan pada arti makna atau maimen, yang menunjukkan arti bahwa makna suatu teks, tindak, hubungan, dan seterusnya adalah sesuatu yang ada dalam pikiran produsen, yang kemudian dikeluarkan melalui sesuatu tindak seperti memproduk teks. Dengan kata lain, makna telah ada dan menanti untuk dipahami. Makna hanya berasal dari aktivitas produsen teks, bukan dari aktivitas orang lain, termasuk aktivitas interpretasi penafsir. Dengan kata lain, pembaca atau penafsir harus memahami teks yang ia baca, dan pembaca atau penafsir dapat menangkap konsepsi pengarang mengenai fakta situasinya, keyakinan, dan keinginannya. Namun dengan catatan, penafsir harus menemukan alasan pelaku bersikap seperti yang diperlihatkannya. Saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John Heinrich Lambert pada tahun 1728 sampai 1777. Seorang filsuf Jerman dalam bukunya Novus Organon tahun 1764 sebelum Lambert. Istilah fenomenologi juga pernah dikemukakan oleh filsuf-filsuf lainnya, Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, dan George William Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya Prinsip-prinsip pertama Metafisika 1786. Kant menyebutkan untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indra-indra lahirnya. Selainkan Hegel pada tahun 1807 memperluas pengertian fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yaitu suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Fenomena menurut Hegel tidak lain merupakan penampakan atau kegejalaan dari pengetahuan indrawi. Fenomena-fenomena merupakan manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia. Kemudian Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1838 membawa fenomena berupa
dirupa menjadi sebuah disiplin ilmu filsafat dan metodologi berpikir yang mengusung tema epoch eidetik, passion, dan Lebenswelt sebagai sarana untuk mengungkapkan fenomena dan menangkap hakikat yang berada di baliknya. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh besar dalam mengembangkan fenomenologi. Dalam pemahaman Edmund Husserl, fenomenologi adalah suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari suatu bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman yang dapat secara langsung, seperti religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi. Ia juga menyarankan fokus utama filsafat hendaknya tertuju pada penyelidikan tentang Lebenswelt atau dunia kehidupan, atau Erlebnisme atau kehidupan subjektif dan batiniah. Fenomenologi sebaliknya menekankan watak internasional kesadaran dan tanpa mengendalikan praduga-praduga konseptual dan ilmu empiris.